Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan tidak kurang saat apapun. Ya, masih dalam suasana Lebaran. Ini hari ke berapa ya? Kelima kayaknya. Tinggal tanggal 5 kalau nggak salah sekarang ya. Jadi sudah hari ke 6, bukan kelima, ke 6 ya. Oke teman-teman, mungkin saat ini sudah mulai pada balik ya. Jadi harus balik, udah pada mulai padat ya. Dan kali ini saya sedikit memberikan video perbandingan untuk dua buah HT dari merek yang sama ya. Ini ada Baofeng UV21. Sebentar, ini tipenya apa ya? Lupa saya. UV21 Pro. UV21 Pro sama ini tipenya BF20L. 21 Pro, BF20L. Semuanya dari Baofeng, sama-sama dari Baofeng ya. Punya karakter yang berbeda. Yang satu warna orange, yang satu warna hijau. Nah, seperti apa keseruan perbedaannya antara keduanya? Dan pasti salah satunya ini ada yang Anda inginin yang mana ya? Kira-kira apakah yang 21 Pro atau 20L? Ya. Nanti akan kita coba ngecek HT-nya ya. Kalau untuk reviewnya sudah ada di review kita sebelumnya, tapi ini langsung aja kita perbandingkan. Tapi sebelum perbandingan kita ngopi dulu ya teman-teman. Nah, ini kopi susu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita seruput lagi. Alhamdulillah, ini kopi susu ya teman-teman. Jadi warnanya memang nggak hitam banget. Kita udah tambahin susu kental ya. Jadi ini kopi yang dikasih sama Om siapa ya, Om Suryadi apa siapa ya, lupa saya namanya ya. Ini kopinya enak banget, udah mau habis ya. Udah mau habis kopinya. Babah kacamata kalau nggak salah ya. Ini sudah mulai habis, udah tinggal satu kali bikin lagi ya. Oke teman-teman, masih ada kue juga nih, kue lebaran masih ada nih. Kue bikin sendiri, jadi istri saya bikin di rumah ini. Kita coba cicipin kuenya ya teman-teman. Ini adalah kue keju. Nah, kalau nggak disebut apa ya, kue keju. Suasana lebaran kita makan dulu satu biji ya. Mantap. Oke teman-teman, mari kita akan coba review ulang perbandingan antara 21 Pro dengan 20L. Keep stay tune, jangan kemana-mana, tetap di channel ini untuk memilih HT yang sesuai dengan keinginan Anda semua. Stay tune. Teman-teman, ini dia HT-nya sudah di depan kita lihat sama-sama ya. Yang sebelah kanan saya ini adalah UV21 Pro. Di sini tertulis UV21 Pro 10 watt, tapi ini enggak 10 watt ya, sesuai dengan review kita. Enggak sampai 10 watt, biasa namanya juga Baofeng ya. Ini kapasitas baterainya juga ngaco, 8.800 tipis ini paling 1.800 atau 2.000 ya. Kemudian yang 20L. Nah, kalau 20L masih bagus teman-teman, 5 watt. Udah oke ya, dia spesifikasinya 5 watt. Sama-sama dual band, tadi juga yang 21 juga dual band ya. Ini 5 watt. Kalau spesifikasi benar, baterainya coba kita lihat. Benar, cocok, baterainya 1.800. Jadi cocok ini kalau yang ini ya, yang 20L ini spesifikasinya nggak bohong ya. Maksudnya baterainya pun kalau secara logika itu memang seperti yang saya sebut tadi, kalau setipis itu seharusnya ya hanya 1.800 sampai 2.000. Ternyata yang BF20L ini juga sesuai dengan apa yang saya bilang ya. Nah, ini kita kancing dulu ya teman-teman.
kita kencing dulu ya. Oke teman-teman, ini udah kita kencengin baterainya ya, kita putar ya. Nah, yang ini udah ada belt keepnya dipasang, ini belum ya. Oke, dari sisi desain ini sebenarnya tergantung selera masing-masing teman-teman ya. Kalau dari sisi desain ini tergantung selera ya. Mungkin ada yang seleranya yang seperti ini. Ini seperti kalau kita lihat Woksun ya, HT Woksun ini sama seperti ini modelnya ya. Kalau ini memang model sendiri ya, jadi Baofeng model sendiri yang ini. Ini ada tulisan sport radio warna hijau. Nah kalau ini warna orange juga bagus juga sebenarnya. Jadi tergantung selera sih sebenarnya ini. Nah ini dua-duanya juga udah ada lampu senternya. Dua-duanya dan tombolnya berbeda, kalau ini agak pipih, kalau ini agak panjang ya. Kemudian untuk sisi belakang baterainya ini kulit jeruk ini juga, tapi ini ada sedikit motifnya seperti ini ya, motif lonjong ini ya. Kemudian dua-duanya sudah Type C, jadi nggak perlu khawatir kalau Anda bawa kedua radio ini untuk ngecas ya. Nih, sudah Type C untuk yang 20L. Kemudian yang untuk 21 Pro juga sama Type C. Jadi sudah aman dipakai ya. Nah, perbedaannya adalah di PTT-nya, teman-teman. Nah, PTT-nya ini kalau yang 21 Pro itu masih karet, teman-teman. Masih karet nih. Oh, enggak, teman-teman. Plastik. Oke, plastik teman-teman, sorry. Ini plastik ya, cuman warnanya orange, jadi saya kira karetnya plastik teman-teman ya. Oke, sudah nice ya, untuk PTT-nya udah plastik, dan saya senangnya dia ada ini ya, ada tonjolan-tonjolan, jadi nggak licin teman-teman, nggak apa ya, gripnya pas banget ya. Nah, untuk yang 20L juga bagus, dia juga seperti ini ada gripnya, plastik juga. Nah, ini yang uniknya dia tombol shortcutnya ada satu di tengah sini ya. Ada lubang di PTT-nya ini, ini bisa dipencet juga ya. Untuk lampu senter khusus dia ada di atas sini, jadi udah ada tanda lampu sini ya. Kalau ini ada 2, 3, 1, 2, 3, ada 3 ya, 3 tombol shortcut. Nanti kita lihat apa ya, saya udah lupa ya. Kemudian dari sisi tombolnya, kalau saya rasakan sih sama ya, kekerasannya sama dengan yang, tapi agak sedikit empuk yang ini, agak sedikit empuk yang 21 Pro ya dibandingkan yang 20L, agak sedikit empuk ya, bedanya hanya sekitar 10% lah. Kemudian untuk dari sisi logo di sini Baofeng kalau 21 Pro ini lebih besar ya. Nah sisi layar, nah ini kita coba hidupin nanti ya. Kemudian dari sisi jacknya sama ya, ini untuk kabel data dan jack mikrofon dan speaker standar Baofeng juga seperti itu, sama ya. Nah biasanya sih yang ini ya, tutup ini cepat rusak teman-teman ya, kalau udah berlama ini rusak ini, kalau yang ini ya getas dia nanti. Oke, kita hidupin saja. Keduanya mempunyai layar yang berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Nanti kita lihat ya. Ini saya hidupin ya. Kita onin sama-sama. Nah, bisa kelihatan ya. Tuh. Itu bisa dimasukin gambar, dan resolusinya memang lebih ini ya, lebih bagus yang 20L ya. Ini saya anu dulu ya teman-teman, square-nya kebuka ya. Kita tutup dulu. Nah, oke. Jadi untuk resolusinya untuk yang 20L lebih bagus sedikit ya, karena ini kalau kita lihat cuman seperti ini. Tapi secara tampilan enak ini juga ya, enak yang 21 Pro ya. Kalau ini hitam udah biasa ya. Oke, kita coba lihat untuk frekuensi apakah bisa airband salah satunya ini. Kita coba aja.
Kita ketik frekuensi airband apakah bisa? Nggak bisa. Untuk yang 21 Pro nggak bisa. Coba kita teks yang di ini kita pindah dulu ke atas ya. Oh iya, ini panahnya udah naik, saya lupa. Kita coba 1, 2, 3, 400. Nggak mau juga, jadi ini nggak bisa, dua-duanya nggak bisa airband teman-teman. Dua-duanya nggak bisa airband, tapi dua-duanya bisa frekuensi crossband ya. Bisa frekuensi crossband kita install untuk frekuensi satelit ya. Jadi aman. Oke. Kemudian kedua-duanya juga ada fungsi scan. Nah, ini fungsi scan. Kalau nggak salah ini ya. Ntar menu. Sorry, ini fungsi scan teman-teman. Cuman kok saya lupa ya. Ya, jadi ada fungsi scan sebenarnya teman-teman ya. Fungsi scan-nya itu sebentar, di mana ya? Ini DTMF ya, bukan. Oke teman-teman, jadi ternyata yang punya fungsi scan itu ada di 20L, 21 Pro ini nggak ada. Yang saya pencet tadi ini adalah fungsi scan frekuensi yang ada di HT ini. Tapi kalau fungsi scan yang kalau misalnya dari luar HT yang transmit itu ada di 20L, dengan pencet ini agak lama ya. Nah, sebentar teman-teman, bukan itu, ini yang agak lama. Pencet tombol merah ini yang back ini agak lama. Dia search dan ini bisa dipilih VHF atau UHF dengan tombol ini, dan bisa juga 200 ya. Jadi lebih lengkap di 20L ya untuk menunya. Ini bisa searching frekuensi yang transmit, ini nggak bisa ya. Jadi untuk yang 20L ini bisa scanning frekuensi yang transmit di luar, sementara untuk yang 21 Pro nggak bisa teman-teman ya. Oke, jadi ada satu poin di 20L. Nah, sekarang kita akan coba untuk receive-nya teman-teman ya. Nah, receive-nya apakah keduanya oke apa enggak? Apakah salah satunya lebih oke? Apakah yang satunya enggak oke? Kita coba cek ya. Untuk receive, jadi kita masuk ke pengujian receive. Di sini kita samakan frekuensinya untuk mereceive seismograf ya. Kita ya volumenya. Kita coba yang 21 Pro dulu ya. Nggak bunyi teman-teman. Coba kita buka squelnya. Oke, bunyi ya. Ya, dia bunyi ya. Kita buka squelnya. Cuman ya kemerosak itu, tapi bisa ya. Kita coba yang 20L. Ini juga nggak bunyi ya. Kita coba buka squelnya, kita open. Ya, masih lebih bagus yang 21 Pro ya. Kalau untuk kualitas receive, ini kita coba ya. 21 Pro. Kemudian 20L. Nah, 20L nggak bunyi ya teman-teman. 21 Pro bunyi. Artinya untuk kualitas receive 21 Pro jauh lebih baik dibandingkan untuk Baofeng yang 20L. Jadi kalau Anda nyari radio ya mesti receive-nya paling bagus ya. Ini bagus nih 21 Pro-nya. Kalau yang 21
L ini ya meskipun tadi fiturnya agak lebih sedikit, tapi ternyata resipnya kurang jos ya teman-teman. Oke, kita tinggalkan untuk resipnya. Sekarang saya mau tes untuk modulasinya ya. Jadi modulasi kedua radio ini seperti apa untuk suaranya dari 21 Pro dan 20L. Oke, ini kita siapkan di sini dan kita siapkan untuk peralatannya. Coba untuk yang di sini 20L kita coba untuk tes modulasinya ya teman-teman, untuk 20L dan 21 Pro. Kita coba mulai dari yang 20L. 1, 2, 3, 3, 2, 1 kita tes. Ini adalah yang 20L 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini 21 Pro 21 Pro 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini 20L. Oke teman-teman, jadi untuk modulasi 21L kecil, 21 Pro kecil ya teman-teman ya suaranya. Sementara yang paling kenceng tadi di 20L. Jadi meskipun resipnya budek tapi suara modulasinya kenceng. Nah ini serba salah ya, kita mau milih yang mana ya teman-teman. Karena kalau yang ini resipnya bagus tapi modulasinya kecil. Kalau yang ini resipnya nggak bagus tapi modulasinya kenceng. Nah itu dia, gimana ya. Oke, sekarang kita coba tes untuk radio teman-teman. Modulasi untuk sebuah radionya seperti apa. Kita tes untuk keduanya. Nah kita coba ya untuk meresip radio. Nah, sebentar, kita coba yang ini juga. Kita coba untuk dengerin radionya. Sebentar teman-teman ya, belum ada ini, nanti kena copyright lagi. Kita coba yang ada suaranya ya. Oke, kita tes untuk radionya ya. Seperti apa suaranya ini, seperti ini untuk yang 20L. Nah, tangki plus lo ya. Kemudian ini yang 21 untuk Pro. Banten Gedang Kuning, Mbak Yayu. Jadi untuk suaranya lebih enak yang 20L teman-teman ya. 20L lebih enak untuk radio ya. Nah sekarang kita akan coba untuk power power dari 20L ya. Ini kita coba di VHF terlebih dahulu. Kita coba low power. Low powernya ada di 2,3 watt. Kemudian kita coba di high power ya. Sebentar, kita coba high power. Kita coba di high power. Ini kita coba di high powernya berapa, kita tes. Kita coba tes di high powernya di 5,5 watt. Kemudian kita coba di UHF ya teman-teman. Ya ini di UHF-nya kita coba lihat ya. Untuk UHF-nya low powernya 1,8. Kemudian kita coba di high powernya berapa ya untuk di UHF di 20L. Di 3,5 ya teman-teman, 3,5 tadi high-nya di VHF-nya 5,5, ini sekarang di UHF-nya 3,5. Oke, sekarang kita coba di 21 Pro-nya seperti apa. Pro kita akan coba untuk pertama di low power di VHF berapa, kita coba lihat 1,7 VHF. Kemudian kita coba untuk high power-nya, kita rubah di high power. Oke, sudah high, kita coba high-nya 5,1, jadi masih di bawahnya di 20L. Sekarang kita coba di UHF-nya. Nah, UHF kita coba di low dulu. Kita coba low power. Oke, sekarang kita coba low power 1 watt ya, 1 watt low powernya. Kemudian kita coba high powernya berapa untuk di 21 Pro. High powernya 4,4 ya, 3 lah ya, 3 watt. Jadi
masih di bawahnya 20L ya. Apakah di frekuensi 2350 bisa ya? Coba kita tes ya 350. Apakah ada powernya? Oh, nggak bisa juga frekuensinya ya. Coba di 250. Nggak bisa juga frekuensinya 250. Oke. Jadi memang murni dual band kedua-duanya, dan untuk power masih di atas sedikit untuk yang 20L teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk fitur ini agak lebih banyak yang 20L dan layarnya lebih bagus. Cuman untuk receive ini lebih bagus. Tapi untuk modulasi ini lebih bagus teman-teman ya. Untuk 20L lebih bagus untuk modulasinya. 21 Pro ini kecil modulasinya teman-teman ya. Tapi receive-nya bagus. Nah itu dia, bingung kita mau milihnya yang mana. Apakah mau cari receive yang bagus ini atau modulasi yang bagus ini ya. Nah kalau Anda main di satelit ya pasti Anda pilih ini nih ya. Ini untuk mancarnya, modulasinya bagus. Tapi kalau untuk Anda di misalnya bukan untuk satelit ya terpaksa pakai ini teman-teman, karena ini untuk receive-nya bagus. Kalau Anda pakai ini Anda nggak bisa dengar, tapi ini masih bisa dengar. Nah itu dia, jadi ada kedua plus minusnya. Kalau Anda mau nyeken radio yang nggak ada layarnya ya, jadi nggak ada layarnya, ini bisa untuk nyeken, ini nggak bisa teman-teman. Nah itu dia, ada plus minusnya. Jadi sekarang tergantung Anda semua ya teman-teman, tapi semua balik kepada kita semuanya mau milih yang mana, karena kedua-duanya ini punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman, sehingga ya saya nggak bisa kasih komen mana yang lebih baik. Sekarang tinggal Anda pilih mana yang menurut Anda lebih sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah yang 21 Pro atau yang 20L. Oke, teman-teman, itu dia perbandingan antara dua buah radio yang sama mereknya, dua-duanya Baofeng, yang satu 21 Pro dan yang satu 20L. Nah, keduanya memiliki kelebihan masing-masing yang mungkin menjadi bingung kalau Anda memilihnya. Tapi kalau saya ya, karena saya lebih berat untuk modulasi ya, meskipun receive-nya agak sedikit kurang ya, tapi modulasinya kenceng ya teman-teman. Jadi saya milih yang 20L. Tapi kalau untuk receive jelas yang 21 Pro ini lebih bagus ya. Cuman karena modulasinya kecil sehingga bisa saja kalau kita komunikasi menjadi nggak terlalu efektif ya, karena terlalu kecil modulasinya. Tapi kalau yang 20L meskipun dia receive-nya nggak terlalu bagus, tapi dia modulasinya bagus teman-teman ya. Jadi kita perlu dua buah radio, satunya untuk nge-receive ya. Kalau untuk satelit ini bagus nih. Jadi untuk satelit ini lumayan oke untuk modulasinya kenceng. Kalau yang ini ya ini nggak bisa teman-teman. Untuk receive malah bisa ya, untuk mereceive malah bisa. Tapi kalau untuk transmit, waduh kecil banget modulasinya. Nah itu dia perbandingan yang udah kita lakukan antara 21 Pro dan 20L. Semuanya sama-sama dari Baofeng. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat sehingga Anda bisa menentukan pilihan Anda mana yang terbaik untuk Anda saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicari itu yang tidak sudah. Saya Pentri. Bye-bye.